Halo semuanya, GM, good night. Oke. Nah, kemarin ada yang request ya, itu di video yang kemarin 2 atau 3 hari yang lalu. Ya bang, aku pemain pemula kok nggak salah. Intinya tuh dia pemain pemula, dia all in Ondo. Kira-kira gimana prospeknya ke depan dan dia bahkan sampai chat di Telegram. Nah, aku lupa nih Telegramnya yang mana. Pokoknya waktu itu ada dia ngechat 2 kali dan itu udah ketimpa banget guys ya. Nah, jadi ya di sini aku akan bahas ya, sekali lagi ini adalah honest review jujur tanpa di endorse atau dibayar, ya nggak mungkin juga lah mereka bayar seorang CV ya kan, duit mereka udah triliunan, udah gak perlu influencer kayak kita ya kan. Nah jadi di sini Ondo ya, jadi ini ada sudut pandang ya dari aku pribadi, sekali lagi ya, ini disclaimer on, ini pendapat aku pribadi. Kalau bagus aku bilang bagus, jelek aku bilang jelek, oke aku bilang oke ya. Nah, jadi garis besarnya di sini aku akan bagi menjadi dua, yaitu adalah fundamental dan juga teknikal. Oh ya, sebelum video ini dimulai, ayolah guys, subscribe guys. Ya ampun, dikit lagi loh guys, 45.000, tinggal belasan lagi. Ayo di subscribe. Yang baru nonton langsung di subscribe, oke? Nah, jadi di sini ya kita akan bagi menjadi dua ya, fundamental dan technical. Ya biasanya aku selalu bahas fundamental dulu. Kenapa? Karena kita harus tahu dulu apa koin yang mau kita beli, baru kita bahas secara harganya kayak gitu. Oke. Nah, jadi for your information, ini Ondo belum ada di Binance, cuman featuresnya yang doang yang ada. Nah, jadi bagi teman-teman yang mau beli Ondo spot, ini ada di Bitget. Teman-teman langsung aja menggunakan kode link referral yang ada di kolom deskripsi untuk membeli Ondo ya. Nah, jadi ada link Bitget, teman-teman daftar Bitget di situ kalau teman-teman mau beli si Ondo. Oke, langsung aja kita lihat dulu ya Ondo untuk beberapa saat terakhir really strong ya. Udah pernah aku juga bahas waktu itu di video yang mana ya? Pernah aku bahas kemarin beberapa hari yang lalu. Ondo, aku lupa, ada mungkin 4 atau 5 hari yang lalu guys. Nah, oke semuanya, kita cek dulu ya. Ondo ya, Ondo itu ada di sini. Bentar, Ondo. Oke, di 4 hari yang lalu ya. Kalian cek aja, ini koin terbaik ya. Nah, jadi Ondo itu untuk seminggu terakhir dia baru turun ya 20%, is oke lah, worth it lah. Kemudian di 1 bulan baru turun 27%, ini oke gitu. Tapi ya koin lain itu kan banyak yang minus 40%, 30%. Ini 27% kalau menurut aku masih batas normal. Nah, ini kita bahas dari tokenomics-nya dulu, karena tokenomics itu adalah bagian dari fundamental. Untuk supply 10 miliar standar seperti biasa, seperti ARB, seperti SUI, seperti SEI, seperti masih banyak lagi lah koin-koin yang punya supply 10 miliar ya. Kemudian di sini circulating ini baru dikit banget ya. Circulating itu baru sekitar 13% ya, hampir baru 14%, let's say 14%. Ini masih jauh banget dan ini masih banyak banget unlocknya kayak gitu. Jadi agak cukup tanda kutip hati-hati ya, karena ini unlocknya masih bakal banyak dan masih bakal panjang. Dan untuk sejenis koin baru yang market capnya udah di level 57, ini benar-benar gokil, karena market cap kalau kalian bisa lihat ini udah cukup gede ya. Untuk market capnya 1 miliar, 1,3 miliar dolar untuk sebuah koin baru ya. Dan katanya ini adalah the king of RWA atau real world asset. Kita lihat lagi. Nah, oke, yang lain aman ya. Aku cuma mau bahas tokenomicsnya ya. Nah, auditnya juga udah oke. Kemudian chain explorernya juga ya, dia di jaringan Ethereum. Oke, di sini Ondo Foundation, bukan Ondo Finance, karena kemarin banyak yang bilang Ondo Finance, ternyata ini salah, Ondo Foundation ya. Nah, jadi ini adalah a new era of financial inclusivity on chain ya. Jadi kalian tahu ya, real world asset. Jadi asetnya ini di dunia nyata tapi bisa dijadikan alat benda digital. Contohnya adalah properti ini. Contoh kalian punya nih villa ataupun kalian punya apartemen di Jakarta. Ya, kalian tokenisasikan ya pakai Ondo ini ya, bisa ya. Kemudian dia akan jadi aset yang bisa diperdagangkan di dalam jaringan blockchain ya, pakai melalui Ondo, tapi jaringannya adalah ERC20 atau Ethereum kayak gitu guys. Nah, jadi di sini featuringnya udah jelas banget, fundamentalnya ini udah nggak main-main. SEC dong, SEC, Wall Street ya, kemudian Bloomberg, kemudian Bullish dan juga Bank of America yang ya kalian tahu lah ini udah gede banget guys ya. Nah, jadi di sini mereka itu ngeklaim adalah the market leader in tokenization the real world asset. Jadi mereka ini adalah market leadernya atau yang utamanya. Ya padahal sebenarnya masih banyak sih proyek-proyek RWA yang lain ya. Tapi sejujurnya memang untuk market capnya lebih gede ini di Ondo ya, karena pendatang baru dia langsung menjadi dominansi, jadi leader, it's okay. Yang sebenarnya itu
Kalau menurut aku lebih ke arah PolyX kemarin. Tapi PolyX mungkin market capnya udah lumayan lebih jauh daripada Ondo. Tapi Ondo udah ngeklaim mereka yang terbaik ya, mau bilang apa. Kemudian di sini Ondo Ecosystem ya, ini adalah ekosistem dan juga institutional dan crypto native partner and service provider ya. Kalian bisa lihat di sini backupnya udah luar biasa. Ini BlackRock, ada Morgan Stanley. Kalian nggak tahu Morgan Stanley, kalian cek sendiri. Ada Mental, ini si Bybit, kemudian Matic, Polygon, Coinbase ya. Kemudian ini si RV, ING, kemudian YFI, dan ini aku kurang tahu ya. Nah, ini wah ini gila banget guys. Ini benar-benar ya ekosistemnya kalau kalian backup oke lah. Kalau dilihat dari harganya, kenapa harganya tuh nggak nge-scam kayak gitu. Maksudnya harganya oke, tapi karena backupnya tuh udah luar biasa ya. Empower community led governance, vote the future in the Ondo ecosystem and reward for participants. Nah seperti biasa kepemilikan suatu koin itu bisa melakukan voting terhadap apa aja yang akan dikerjakan si developer ataupun project-project kedepannya itu kita bisa voting kayak gitu, dan kita dapat reward ketika kita melakukan voting. Dan hampir semua koin yang kita punya kayak gitu kalau kita pandai bermain di on-chain-nya ya. Nah jadi lanjut lagi ya, tadi kita udah lihat websitenya. Nah kita mengenal dulu nih apa itu Ondo ya Foundation ya. Ondo Foundation itu perusahaan, tapi nama tokennya Ondo. Apakah Ondo Finance? Kalau rasa aku sih Ondo doang ya. Platform tokenisasi US Treasuries ya. Nah, jadi stablecoin adalah pertama dalam tokenisasi aset. Ini yang pertama, terdapat lebih dari 867 triliun. Nah, ini adalah tokenisasi aset dunia nyata ya, stablecoin. Karena waktu dulu ya belum ada yang lain, belum bisa bangunan, belum bisa foto kayak NFT segala macam. Itu cuma stablecoin USDT ya, atau mata uang doang yang bisa ditokenisasikan di dalam real world asset. Tapi sekarang udah berkembang ya. Nah, jadi hal ini memanfaatkan Ondo Finance untuk mentokenisasi aset dunia nyata yang berharga surat seperti ya pemerintah AS melalui produk USCG dan merupakan versi token dari ETF iShares Short Treasury Bond BlackRock. Lalu apa itu Ondo Finance? Sebagaimana cara kerjanya? Jadi Ondo Finance adalah sebuah protokol keuangan terdesentralisasi DeFi berbasis blockchain yang melakukan tokenisasi aset RWA seperti US Treasury, reksadana pasar uang dan instrumen serupa. Ya, jadi dia ya lebih ke arah treasury, lebih ke arah surat menyurat ya, instrumen pasar uang kayak gitu. Kemudian produk unggulan Ondo Finance adalah tokenisasi aset seperti OSG yang merepresentasikan kepemilikan dari ETF iShares Short Treasury Bond BlackRock. Jadi ini punya BlackRock ya guys ya. Kemudian dibentuk pada tahun 2021, Ondo Finance menjadi protokol terbesar ketiga yang mentokenisasi aset US Treasury atau USG. Ini ia bersaing dengan protokol besar seperti Franklin Templeton. Nah ini aku nggak tahu, kecuali Maple Finance ini aku tahu. Nah kemudian token Ondo digunakan sebagai token Coca-Cola yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait protokol. Nah jadi fungsi token Ondo tuh nggak bukan cuma untuk mengambil keputusan ya, itu nggak ada yang lain guys, bener-bener nggak ada yang lain ya. Nah kalian bisa lihat di sini ya, tujuannya seperti biasa mentokenisasikan koin pula, mentokenisasikan surat-surat berharga, kemudian treasury bond daripada BlackRock itu sendiri. Dan kalian bisa lihat di sini cara kerjanya juga ada, dan inilah dia ya. Nah jadi mereka nggak cuma dolar ya. Nah ini ada kelebihannya segala macam ya, seperti biasa. Ini seperti biasa ya, kalian bisa cek sendiri ya. Nah jadi menurut aku apakah Ondo ini oke? Oke banget guys. Kenapa? Karena ini udah menjadi market leader ya. Contoh nih, market leader altcoin Ethereum, dia udah punya line tag-nya. Kemudian market leader market exchange misalnya siapa ya, Binance gitu. Jadi mereka tuh udah punya market leadernya masing-masing. Atau misalnya kalau kita nyebut RWA, di kepala kita tuh udah langsung ke arah Ondo gitu. Jadi kalau misalnya kita bilang altcoins gitu kan, pikiran kita udah langsung ke arah mungkin Ethereum gitu. Kemudian kita bilang exchange, big exchange, pikiran kita langsung arahnya itu ke si Binance misalnya. Jadi kita udah terparadigma atau terset up untuk memikirkan sesuatu itu based on the market leader. Jadi benar-benar pengaruhnya kepada psikologis ya. Nah jadi di sini aku akan membahas dari segi fundamental ya. Secara Ondo ini kemarin udah sempat breakdown ya, kemudian dia sempat memantul ke sini, dan ini adalah supply plus support ya. Nah maksudnya gimana bang supply plus support nih, kita lihat nih ya. Nah dia kayak gini ya, kalian bisa lihat di sini, ini adalah support terakhirnya
ya, sebelum dia mau naik, belum dia rally ya. Kemudian golden rasionya udah sempat jebol, dan di sini adalah RBS atau resistance become support, karena ini sempat menjadi resist yang berapa kali di retest nggak jebol, dan kemudian di sini baru jebol, dan dia lagi tertahan di area tersebut. Kalau menurut aku sih so far ini still bullish ya, karena soalnya dia belum membentuk pattern breakdown daripada trend line-nya ini. Dan selama ini masih dijaga ya, menurut aku sih still bullish saja ya. Nah, ini trend line-nya belum retest juga, belum sempat inilah ya, tersentuh atau gimana. Tapi yang jelas kalau menurut aku pribadi ini adalah area yang cocok untuk DCA, karena ini adalah area RBS resistance become support, dan juga area bukan golden sih, area Fibo 0,6 yang di 0,91. Jadi saran aku untuk DCA itu mungkin di harga 0,88 sampai 0,92 ya. Nah, jadi ini karena aku udah pakai time frame daily, ini time frame-nya gede. Kita coba cek lagi untuk target kenaikan Ondo untuk short term ini bisa ke harga berapa guys ya. Oke, kita cek, langsung kita pasang di sini ya. Let's say itu adalah bottom ya guys ya. Sekali lagi let's say ini bottom, karena kita nggak tahu ini udah bottomnya atau enggak. Tapi yang jelas di sini kalau kita memasang target ya, ini belum bisa kita tarik untuk breakoutnya ya, masih lumayan jauh. Jadi ada beberapa possibilities juga yang kemungkinan akan membentuk seperti ini juga bisa ya, tapi kita tinggal lihat aja dulu ya. Jadi intinya pada short term ini aku masih bisa membidik Ondo itu balik minimal ke Fibo 0,5 nya di 1,16 ya. Dan untuk long term targetnya itu di Fibo 1,16 itu di harga 1,87, yang mana ini artinya kalau misalkan dia ke sini ini udah membentuk yang namanya adalah all time high baru ya, karena all time high kemarin di 1,4, dan target aku untuk mid term ini dia bisa ke 1,87 sampai ya minimal $2 kalau ada likuidasi kocok-kocokan kayak gitu ya. Nah, jadi bagi kalian yang mau beli Ondo, sekali lagi kalian beli di Bitget, linknya ada di kolom deskripsi bagi yang belum punya Bitget. Dan seperti biasa, Ondo ini menurut aku adalah the market leader, jadi dia adalah koin yang bagus. And see you in the next video, bye bye. Cocok banget dijadikan portofolio ya.